Kompas TV. Jumat 5 September 2025 jadi hari terakhir dari tenggat waktu atau deadline bagi pemerintah memenuhi 17+8 tuntutan masyarakat sipil. Lebih lengkap kita bahas bersama diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Salsa. Selamat siang, Mbak Linta. Mbak, ini jadi hari terakhir. Hari ini hari Jumat, tepatnya kalau saat ini udah pukul 12, pukul 41 waktu Indonesia Barat. Anda yakin semua bisa dipenuhi tuntutan 17+8 untuk hari ini? Kalau secara fakta sih pasti nggak yakin ya Mbak Lintang ya, karena ini progresnya terlalu lambat gitu. Kalau menurut saya pribadi, dan ini ada beberapa banget yang sebenarnya mudah untuk dicapai, tapi masih nggak dilakukan. Tapi namanya kita sedang berusaha untuk benar-benar mengubah gitu ya ke arah kesejahteraan masyarakat. Kita nggak boleh kehilangan harapan tentang semua tuntutan-tuntutan kita ini. Mbak Salsa, ini kan ada 17+8, ada tenggat waktu yang pendek dan juga yang panjang untuk reformasi dengan tenggat waktu Agustus tahun 2026. Untuk yang hari ini saja, yang Mbak Salsa pandang bisa dikerjakan secara cepat, yang possible begitu untuk dilakukan saat ini. Yang mana Mbak? Ini sebenarnya yang udah mungkin 80% lah ya Mbak Lintang untuk segera bisa dicontreng gitu. Sudah sukses, itu kan tentang pecat politisi yang pernah menyinggung masyarakat kan. Dan semuanya sudah melakukan, ada kecuali satu partai ya. Jadi Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, yang lain-lain tuh sudah secara proaktif melakukan udah di awal minggu tuh Mbak. Berarti mereka juga mendengarkan kan aspirasi kita dari awal dan udah bertindak cepat untuk memecat gitu. Nah ini ada satu PDI Perjuangan yang sampai hari ini belum ada pemecatan kepada anggotanya yang pernah menghina masyarakat, yang pernah bilang kalau tidak mau disamakan dengan rakyat jelata gitu ya. Dan juga ada juga tuh yang pernah bilang kalau memang mau mensahkan sesuatu itu harus melalui izin dari ketua umum. Sebenarnya kalau ini aja udah dilaksanakan, udah ada satu poin yang sebenarnya bisa tercapai, tapi jadi nggak bisa karena adanya kelambatan dan ketidaktegasan dari PDIP Perjuangan. Kedua menurut saya juga sebenarnya RUU perampasan aset ya Mbak Limpang, walaupun itu memang agak jangka panjang, kita taruh di jangka panjang, tapi sebenarnya ini adalah salah satu yang memang sudah siap gitu untuk udah ready lah karena udah dibahas bertahun-tahun, udah lama sekali. Dan DPR pun gitu ya di masa lalu pernah kok menggolkan RUU Pilkada dalam waktu semalam gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau memang ada kemauan dan ada itikat untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimaui oleh masyarakat. Ketiga juga tentang bebaskan demonstran ya. Itu kemarin juga saya lihat di ada pada saat audiensi dengan mahasiswa itu juga jadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang bahkan berkata telepon Polri sekarang. Jadi ada tiga lah yang at least bisa dilakukan dengan sangat cepat kalau memang ada itikat dan memang ada niat untuk benar-benar melakukan. Sampai saat ini saya rasa semuanya masih gesture ya. Oke, kita akan membuang tunjangan, oke kita akan mereformasi DPR dipimpin oleh Ibu Puan Maharani yang bahkan tidak memecat anggota partainya yang sudah menyakiti hati rakyat dan membuat segala kerusuhan ini terjadi. Salah satunya kan juga dari perbuatan mereka-mereka itu sebenarnya. Mbak Salsa, kalau semua ini tidak bisa dipenuhi begitu, bagaimana? Apakah ada langkah lanjutan yang menurut Mbak Salsa bisa dilakukan begitu? Ya, pasti karena ini semua kan sebenarnya suara dari masyarakat dan kita kembalikan lagi Mbak Lintang kepada masyarakat gitu ya. Justru adanya tuntutan ini kita tidak ingin adanya destabilisasi gitu kan. Jadi dengan adanya demo yang sampai chaos dan lain sebagainya itu kan akan berimpact buruk yang sangat panjang kepada Indonesia. Makanya kita adakan tuntutan sehingga bisa terlihat nih tuntutan, bisa terlihat itikat-itikat baik dari DPR itu sendiri gitu. Dan hari ini pun kita masih ada aksi piknik secara damai dari BEM. Hari Minggu nanti masih ada aksi jalan damai di CFD dan lain sebagainya. Karena yang perlu diingat oleh pemerintah Indonesia, masyarakat adalah penggerak ekonomi dari bangsa ini. Jadi jangan sampai ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu nanti berimpact yang buruk terhadap hal-hal lainnya. Gitu, ketidakpercayaan memunculkan orang ada potensi misalkan tidak mau bayar pajak. Karena ini yang paling banyak dikatakan oleh teman-teman di komen gitu ya. Sudah saya nggak mau bayar pajak lagi. Atau adanya golput. Mereka mulai udah saya nggak akan pernah milih lagi. Nah ini akan berimpact sangat buruk
ke depannya gitu untuk bangsa Indonesia. Jadi ya memang kita butuh kerjasamanya Mbak Lintang, dan saat ini kan semua tuntutan udah disampaikan, bolanya itu sudah ada di DPR dan segala kementerian dan segala pemerintah yang ada di Indonesia, bolanya sudah ada di mereka. Jadi seberapa cepat mereka mau bertindak. Jadi jangan sampai jadi bumerang dan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Mbak Salsa, bagaimana pergerakan diaspora di luar negeri? Kita tahu kemarin ada beberapa aksi unjuk rasa juga di beberapa negara di ibu kota negara lainnya seperti di New York, Berlin, dan juga Melbourne. Di tempat Anda sekarang di Denmark seperti apa dan apa yang Anda ketahui? Ya, kita juga sedang mempersiapkan ya Mbak untuk melakukan aksi gitu di Denmark, tapi kita juga masih menunggu nih perizinan dan koordinasi karena di sini itu kan segala sesuatunya lumayan ketat ya. Jadi kita tinggal nunggu aja, jangan sampai kita mau turun ke jalan malah nanti melanggar hukum gitu di sini gitu. Tapi ya itu sudah dalam agenda dan akan terjadi dalam waktu yang singkat. Mhm. Mbak Salsa, adakah informasi dari teman-teman di Jakarta dan di Indonesia tentang pergerakan aksi untuk menuntut 17+8 yang kemarin sudah diberikan secara formal begitu, secara resmi kepada kawan-kawan influencer. Hari ini apakah akan ada aksi? Ya, hari ini nanti siang dan sore ada aksi piknik damai dari BEM. Nanti hari Minggu ada di Car Free Day juga di Jakarta, dan juga pasti ini masih berlangsung terus kok di segala wilayah di Indonesia. Karena mungkin satu hal yang ingin aku tekankan ya Mbak Lintang, ada yang berbeda dari aksi ini. Saat ini masyarakat memang benar-benar sudah muak sekali, dan juga saya lihat adanya persatuan gitu Mbak. Jadi dari berbagai macam badan-badan di masyarakat, dari berbagai macam kalangan di masyarakat, kita mulai menyuarakan hal yang sama, menuntut hal yang sama, dan saya pun setiap saya posting di Instagram gitu ya, itu selalu komennya itu tentang udah sampai mana nih RUU perampasan aset gitu. Jadi masyarakat ini bener-bener sangat-sangat memonitor dan menyaksikan apa yang dilakukan pemerintah gitu. Mbak Salsa, 5 September ini akan menjadi deadline begitu. Mungkin pemerintah dan DPR sedang menyaksikan. Apa pesan-pesan Anda yang ingin disampaikan? Singkat saja, Mbak. Segera kerja karyawan, bos-bos ini sudah sangat murka ya, sudah diberikan waktu yang cukup lama untuk bertindak. Kita tidak mau ada lagi yang normatif-normatif, dan tolong untuk karyawan-karyawan di DPR ini itu harus segera diminta pertanggungjawaban. Partai yang masih kekeh tidak mau memecat karyawan yang sudah menyakiti hati rakyat. Dan untuk partai tersebut, elektabilitas kalian sedang dipertaruhkan di tahun 2029. Mhm. Baik, terima kasih Mbak Salsa Erwina. Semoga ini menjadi catatan terhadap pemerintah dan juga DPR. Semua mata tuju pada pemerintah dan DPR. Semoga tepat ada solusi dan jawaban tindak lanjut dari tuntutan masyarakat. Terima kasih Mbak